My man of the match, Rido. Yeah. 100%. Yeah. I mean, dia tampil sangat luar biasa, gol yang penting, but Yeah. kalau lihat keseluruhan pertandingan, Yeah. come on, Iya. Rido. Kalau Kalau ada- yang penting kita menang. Menang. Mau bahas lawan Australia. So Patrick, he did the best thing he can today to win the game. So I'm happy. Oke. Sekarang aku udah nggak mau bahas. Yang mana? Yang penting kita menang. Menang. Mau bahas apa lagi? Mau bahas itu urusan besok. Mau evaluasi itu urusan besok. benar. Now menang. Go home. Sekarang pesta dulu. Pesta. Tapi Om Yuki, apakah taktik yang dilakukan sekarang, apakah ada tekanan dari hasil Iya. jelek kemarin? Bukan tekanan nih, pembelajaran. Oh, pembelajaran. Evaluasi ya? Evaluasi. Jadi kita bermain lebih bijak ya, lebih matang dalam meramu strategi. Kelihatan kita nyerang juga nggak tergopoh-gopoh, terburu-buru, terstruktur, terukur ya saat bertahan maupun menyerangnya seimbang, dan pergantian pemainnya juga seimbang juga. Kita lihat pemain yang baru masuk pun juga memberikan energi lebih ya, sehingga permainan kita nggak jadi drop karena kan Iya. capek juga ya bermain dengan intensitas yang sangat tinggi, waktu efektif yang luar biasa, sehingga butuh tenaga yang besar. Makanya kita masukin pergantian sampai 5 pemain maksimal, dan semua punya impact ya. Kita lihat tadi bagaimana Eliano yang juga masuk babak kedua punya peluang bersih sebenarnya. Pasti, Dia ya. nggak klinis, tadi udah dibahas sama Haris Coach ya. Haris, persoalan di depan, soal clinical. Itu juga menjadi evaluasi buat pertandingan berikutnya. Kemudian masuknya Kambuaya juga umpannya luar biasa. Yes. Itu tapi finishingnya itu yang Reinders gagal. Iya. Aduh sayang. Terus kakak Kambuaya. Kakak Terus Kambuaya. Marcelino juga harusnya tadi bisa klinis. Ya. Umpan yang luar biasa. Itu umpan dari Orat Mangun ya kalau nggak salah ya. Iya. Harusnya dia juga bisa kill the game, saat itu juga gagal. Tapi it's okay. Setuju dengan apa yang dikatakan Pak Greg. Yang penting menang hari ini. Iya, kita rayakan dulu ya. Ya, Dari ya. Coach Haris, mungkin kalau ngelihat permainan di timnas kita, timnas Indonesia, harus dipertahankankah untuk main seperti ini untuk in Selanjutnya. the next game ya? Ya. Lawan Cina ya. Lawan lawan China, Cina. betul. Ya, secara taktikal sih cukup baik hari ini. Ya apa yang sebenarnya kita inginkan hari ini Iya, ya kan. iya, iya. Kita menunggu, Cara kita main, ya. memulai dengan transisi positif. Yes. Ya kita compact dulu transisi positif yang terbukti ya cukup efektif. Ya kan. Ya, Tentang pergantian saya pikir juga cukup efektif Ya. karena mempertimbangkan fisik para Ya. pemain dan kartu kuning, utama Kevin Dix sama Marcelino juga Oke. dapat kartu kuning hari ini. Ya saya pikir pelatih juga sudah menyikapi secara keseluruhan. Oke. Oke. Ya. Siap. Om. Ya. Winning Betul, goal, winning goal. but again for me, Ya. my man of the match, Rido. Rido. Ya. 100%. Ya. I mean, dia tampil sangat luar biasa, gol yang penting, but Ya. kalau lihat keseluruhan pertandingan, Ya. come on, Iya. Rido. Rido, ya. Kalau dari kan kalau penilaian best player ini ada aspek kuantitatif sama kualitatif ya. Kalau dari aspek kuantitatif mungkin Ole ya, karena dia memberikan impact lewat golnya. Iya, gitu gol. kan. Lewat Tapi gol. dari kualitatif jelas Rido ya. Secara kualitas, value dia Yes. memberikan don't influence yang luar say biasa that. ya. No, I don't agree. No, Why? no. Why? Ini hal-hal aku, no, aku nggak setuju. Kita nonton game ini bareng, bro. You can see impact Rido buat tim ini. Kalau tanpa Rido, mereka bisa cetak gol. Ya belum tentu. Dia juga, Dia you know, punya- makanya gini. Kayak tadi aku bilang, pemain depan setiap cetak 1 gol selesai. Iya baru Itu diomongin tadi. teman-teman Aku ya, ngomong sama. begitu. Iya. You know, like look at, lihat Rido hari Iya. ini. Ya. Nggak ada alasan dia nggak jadi man of the Ini dia match. nih. Oh dia juga diwawancara juga tuh. Nggak ada. Alhamdulillah ya kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak, Mas? Ya, insya Allah, ya. Oke. Terima kasih. Nggak mengubah posisi Indonesia ya, tetap ada di posisi 4 gitu. Tapi ke poinnya menjadi lebih menguntungkan dibandingkan dengan Bahrain dan China yang ada di posisi 5-6 dengan poin 6. Artinya ya realistisnya Indonesia itu mengamankan posisi 4 atau syukur-syukur bisa ke posisi 3 gitu. Di posisi 3-nya ada Arab.
Arab itu selisihnya hanya 1 poinnya. Mereka punya poin 10, Indonesia punya poin 9. Cuma Arab nggak harus menghadapi Jepang lagi. Arab itu menghadapi Bahrain di pertandingan away dan menghadapi Australia di home. Sementara Indonesia memang masih punya pertandingan lawan Cina gitu. Dengan posisi sekarang ya kita anggap Cina itu tim terkuat gitu ya. Meskipun Indonesia kalah juga lawan Cina di pertandingan pertama kan. Paling lemah, tim paling lemah di grup ini karena posisinya paling bawah gitu. Tapi Indonesia kan kalah juga lawan Cina. Anggaplah kita menang nanti di Indonesia di Jakarta lawan Cina. Tapi lawan selanjutnya adalah Jepang dan harus bermain di Jepang. Jepang sudah lolos, mungkin mereka akan menurunkan pemain yang biasa jadi cadangan. Tapi itu kan nggak jadi Jepang jadi mudah untuk dikalahkan oleh Indonesia. Jadi realistisnya memang ada di posisi 4 atau 3 kalau dengan catatan Arab ini terpleset di salah satu pertandingannya ya antara lawan Bahrain atau Australia, sementara kita menang terus. Ini juga nggak mudah kan, menang lawan Cina oke, masuk akal dengan permainan seperti tadi misalnya ya. Tapi kalau menang lawan Jepang ataupun seri aja lawan Jepang itu kan tugas yang super berat gitu ya, meskipun tetap ada kemungkinan tapi nggak mudah. Bahrain harus menghadapi Arab di partai home. Mereka bisa seri, bisa menang gitu, bisa kalah juga gitu. Tapi pertandingan berikutnya Bahrain itu lawan China di away. Ya, Cina sekali lagi mungkin menjadi tim yang paling lemah sekarang karena poinnya posisinya paling bawah gitu. Tapi sekali lagi apapun bisa terjadi, fluktuatif sekali gitu. Jadi kuncinya memang Indonesia itu mutlak harus menang lawan Cina kalau mau mengamankan posisi 4 atau 3 dengan asumsi oke lah Jepang susah untuk diambil poinnya baik seri ataupun menang gitu. Tapi mutlak harus lawan Cina kalau mau lolos ke babak keempat ya. Bahwa pertarungan malam ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari PSSI semata, dari Patrick Kluivert dan tim dan juga segenap pemain. Tapi ini menjadi tanggung jawab yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Doa, dukungan, dan juga harapan, optimisme harus kita terus alirkan ke tim ini. Energi positif harus kita terus berikan. Karena kekalahan di Australia kemarin bukan kiamat bagi kita. Bukan akhir dari perjalanan kita. Masih ada 3 pertandingan termasuk malam ini. Dan alhamdulillah malam ini Timnas memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi bangsa ini. Saya pribadi agak emosional ya menyaksikan laga malam ini. Ini THR buat bangsa ya. Iya betul. Saya sendiri secara pribadi 3 kali meneteskan air mata menyaksikan pertandingan kita malam ini, terutama sejak gol diciptakan oleh tadi. Karena kemenangan seperti akan membuka mimpi kita, membuka angan-angan kita yang hingga beberapa tahun yang lalu masih menjadi mimpi bagi kita. Ini semakin dekat menjadi kenyataan. Kenyataan atau mimpi untuk melihat merah putih berkibar untuk yang pertama kalinya di putaran final Piala Dunia. Dan kalau kita tidak optimis, kalau bangsa ini selalu diselumiti oleh pesimisme, dikotomi antara Sintayong dan Patrick Kluivert, dikotomi atau perbedaan antara naturalisasi dan pemain asli Indonesia, maka kapan mimpi itu akan terwujud? Diaspora Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita abaikan. Maroko memberikan contoh untuk itu. Dan segenap begitu banyak bangsa lain. Kurang apa coba Maroko? Menjadi juara Piala Afrika 2 kali, juara Piala Arab 1 kali, lolos ke Piala Dunia 5 kali sebelum Qatar. Tapi dengan diaspora yang mereka lakukan, naturalisasi yang mereka lakukan, 16 kalau tidak salah catatan saya, 16 dari 26 pemain yang mereka bawa ke Qatar adalah diaspora. Pemain-pemain yang lahirnya bukan di Maroko. Dan dengan itu semua mereka bisa tembus ke semifinal Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, sekaligus menjadi sejarah bagi Afrika. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti itu. Amin. Bung Opan tadi, Bung Ewi juga sudah menyebutkan bahwa mengejar posisi 3-4 itu menjadi realistis ya, target yang realistis bagi Indonesia untuk mengamankan posisi 3-4. Anda juga sepakat dengan hal itu? Iya, saya mengatakan ini pasca Patrick Kluivert bergabung dengan kita, bahwa jika Sintayong membutuhkan 6 pertandingan untuk bisa berada pada posisi ketiga, maka dengan 4 pertandingan sisa yang menjadi tanggung jawab dari Patrick Kluivert, sepanjang dia bisa menempatkan Indonesia pada posisi itu, posisi ketiga, maka harus kita akui bahwa Patrick Kluivert cukup sukses mempertahankan posisi itu. Nah, sebetulnya di 2 laga tersisa nanti Indonesia cukup diuntungkan. Kenapa tidak? Karena 3 negara lainnya menjadi saingan kita, yakni Australia, Arab Saudi dan juga Bahrain. Mereka akan dipertemukan satu dengan yang lain di 2 laga tersisa nanti.
Kemudian Indonesia akan menghadapi seperti kata Erwin tadi salah satu tim yang sangat lemah, dan kita akan menghadapi itu di kandang kita sendiri. Sebutlah insya Allah dengan optimisme kita bisa mengalahkan Cina di GBK nanti. Berarti 12 poin milik kita. Kemudian hal lain yang agak menarik adalah Jepang sepertinya tidak terlalu ngotot untuk memenangkan semua pertandingan yang mereka sisa yang mereka lalui. Salah satu contohnya mereka ditahan imbang tadi oleh Arab Saudi di kandang sendiri. Artinya mudah-mudahan Jepang menurunkan tim pelapis nanti di Jepang sehingga kita bisa mencuri poin di sana. Mungkin menang sangat sulit bagi kita, tapi sebutlah draw masih sangat terbuka bagi kita. Artinya kita akan memiliki 13 poin. Sementara yang tidak kalah menariknya di laga terakhir nanti Arab Saudi akan bunuh-bunuhan dengan Australia di kandang Arab Saudi. Nah, mudah-mudahan sebutlah Arab Saudi di laga terakhir menghadapi Australia mereka berbagi draw. Kemudian di Bahrain Arab Saudi juga draw. Maka posisi 3 sangat bisa kita miliki. Tapi kalau misalnya antara Australia dan Arab Saudi dan Bahrain ada yang saling mengalahkan, kemudian ada yang terpleset termasuk Australia, maka terbuka kemungkinan jika kita bisa mencuri poin di Jepang, kitalah yang berada di posisi kedua. Mudah-mudahan, amin. Apalagi kalau kita bisa mengalahkan Jepang, who knows? Bola bundar.